Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Natalia Valencia Burtarigan, biasa dipanggil Nat dari program studi manajemen keuangan negara. Nah, di sini aku akan membawa salah satu mata kuliah yaitu manajemen keuangan TM10 yaitu biaya modal. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Nah teman-teman, di biaya modal ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama, apa sih biaya modal itu? Biaya modal itu adalah biaya yang harus kita keluarkan sebagai perusahaan karena konsekuensi dari kita memilih suatu pembiayaan, sebuah struktur modal. Nah, di sini ada beberapa struktur modal. Yang pertama ada skema utang. Nah, skema utang itu ada dua nih teman-teman. Yang pertama itu ada jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu dari segi yang lain juga ada skema utang itu ada loan dan bond. Loan itu pinjaman, bond itu obligasi. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa kewajiban atau liabilities seperti account payable itu nggak kita masukkan ke dalam struktur modal. Kenapa? Karena dia nggak punya cost of debt nanti. Lalu yang kedua itu ada struktur modal kedua yaitu saham. Saham itu terbagi atas dua yaitu saham preferen dan juga saham biasa. Seperti yang kita ketahui, saham preferen itu adalah saham yang mempunyai dividen tetap dan juga lebih prioritaskan dibanding saham biasa. Nah kalau misalnya saham biasa ini dividennya lebih fluktuatif baik dari segi waktu pendapatan dividennya maupun dari segi jumlah dividennya seperti itu. Nah dari setiap skema utang ini kita bisa nyari nih yang namanya WACC. WACC itu adalah Weighted Average Cost of Capital. Nah, WACC ini berkaitan dengan tingkat imbalan ekspektasi oleh pihak pemberi pinjaman dan investor. Pinjaman itu dari utang, investor itu dari saham, perusahaan, serta untuk menghitung bauran pembiayaan atau mix of financing tertentu. Nah, bisa kita lihat ini ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama itu tingkat imbalan ekspektasi dari sekuritas itu akan semakin tinggi kalau misalnya perusahaannya lebih beresiko. Tentunya ya teman-teman, kenapa? Karena ya takut ya kalau misalnya kita jadi pihak pemberi pinjaman, nah nanti dia nggak bayar bunganya gimana. Jadi kalau misalnya kita dari pihak investor, kalau misalnya dia nggak bakal kasih dividennya gimana. Jadi semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi imbalan ekspektasi kita. Ya sesuai sama prinsip manajemen keuangan yaitu risk return trade off. Sorry. Nah, di sini ada rumus dari WACC itu sendiri yaitu after tax cost of debt kita kali sama proporsinya ditambah sama cost of common stock dikali sama proporsi dari common stock itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya after tax cost of debt. Itu adalah bentuk dari interest tax shield, yaitu suatu utang itu bisa mengurangi pajak, teman-teman. Karena labanya makin kecil kan. Nah kalau misalnya dividen itu dari saham dia nggak kena dia memang kena pajak juga, tapi di akhir dan yang nanggung itu investor ya, bukan dari pihak korporasinya. VOV kita sekarang kan dari pihak korporasinya seperti itu. Jadi cost of common stocknya di sini nggak kita kurangi sama pajak. Nah WACC itu sendiri kita gunakan untuk menentukan bunga minimum yang harus kita peroleh agar proyek atau perusahaan kita nggak rugi gitu. Kan WACC ini Weighted Average Cost of Capital. Jadi cost atau biaya yang kita pinjam dari orang lain, dari investor ataupun pihak pemberi dari utang ataupun dari saham untuk melaksanakan suatu operasional perusahaan kita. Nah, WACC ini kita gunakan juga biar kita nggak rugi gitu, sebagai break-even point-nya juga seperti itu. Nah, WACC ini juga kita gunakan untuk menentukan proporsi antara utang dan ekuitas yang paling terbaik biar biayanya tuh nggak mahal banget gitu teman-teman. Next, kita masuk
gimana sih mengestimasi biaya sumber modal individual? Yang pertama itu ada cost of debt, biaya dari utang. Nah, biaya dari utang itu ada dua ya teman-teman. Nanti ada bagian loan dan bond. Nah, itu yang pertama bisa berupa bunga. Kalau misalnya dia adalah bond atau obligasi, maka kita pakai namanya YTM, Yield to Maturity, dan bukan tingkat bunga kuponnya. Karena kita mencari mengestimasi masa depan, bukan data historical yang ada di belakang, seperti itu. Nah, rumusnya nanti ini berkaitan sama after tax cost of debt. Di sini kan tadi ada after tax cost of debt, nanti kita masukkan ke sini. Nah, YTM itu yang yield ini teman-teman. Ini ada contoh soalnya, bisa kita buka bentar. Nah, contoh soalnya ini. Berapa nilai YTM suatu utang yang memiliki nilai nominal sebesar 10.000? Yang pertama kita tahu nilai nominal 10.000, berarti itu future value-nya adalah 10.000 lagi, 1.000. Future value-nya 1.000. Kenapa 1.000? Karena nanti kan future value itu, kenapa kita pakai itu masuk ke future value? Karena di akhir periode suatu obligasi itu akan kembali ke nilai parnya sendiri atau nilai nominalnya, seperti itu teman-teman. Lalu tingkat bunga kuponnya 5%, jatuh temponya 10 tahun atau N-nya 10 tahun, dan nilai pasarnya itu 900. Nah, itu nilai pasar itu kita apain sebagai present value-nya minus 900. Nah, PMT-nya ini kita dapat dari nilai nominal dikali sama bunga kuponnya. Nah, setelah kita mencari nih, ada nanti ini rumus Excel-nya, kita akan dapat yang namanya YTM-nya. YTM-nya itu 6,38%. Nah, ini yang nanti kita masukkan ke biaya utang setelah pajaknya. Yield-nya ini kita masukkan YTM-nya ini. Tarif pajaknya tadi 30%. Tarif pajaknya 30% dan hasilnya bakal 4,47%. Jadi kita nggak pakai yang namanya kupon ini ya, tapi kita pakai hasilnya, hasil YTM yang ini, seperti itu. Nah, kita bakal dapat biaya utang setelah pajak. Selanjutnya kita bakal masuk ke WWCC ini nanti, seperti itu. Tapi teman-teman, nggak mudah nih untuk dapat nilai pasar dari suatu obligasi. Bisa kita lihat nih, di sini kan ada nilai pasar ya. Saat ini diperdagangkan sebesar $900. Tapi itu nggak mudah nih buat dapat nilai pasar. Nah, gimana caranya? Kita pakai using comparable bond rating and maturity. Jadi kita pakai perusahaan pembanding nih teman-teman, yang punya bond rating dan juga maturity-nya yang mirip dengan kita. Ini ada beberapa panduan corporate bond rating-nya. Seperti ini, kita cocokkan dengan punya kita. Di sini ada dari Moody, ada S&P dan lain sebagainya. Kita cocokkan dengan kita. Nah, di sini adalah cara mencarinya. Yang pertama, nanti kita pasti akan mengetahui yang namanya bonds rate company pembandingnya. Di sini bisa kita lihat bonds rate-nya itu ada 204 basis point. Kita tahu kalau misalnya basis point itu adalah 1/100. Jadi hasilnya itu 2,04. Over the 30 years treasury yield. Jadi itu 30 tahun ya. Jadi kita cari nih. Kita udah tahu ya, kalau misalnya bonds rate company pembandingnya itu 2,04. Nah, karena 3 tahun kita cari nih. Ini ada US Treasury Yield-nya. Dari sini ada 30 tahun. Nah, hasilnya bakal 2,76. Ini kita bakal tambahin sama nilai hasil dari basis point yang kita sudah dapat tadi, yaitu 2,04. Hasilnya bakal 4,80. Seperti itu. Ini yang akan kita pakai sebagai YTM kita nantinya. Nah, tapi ada yang kedua nih. Ini kan kalau misalnya dia adalah obligasi. Kalau misalnya dia adalah loan, harusnya kita pakai yang namanya nilai pasarnya.
Tapi karena loan ini nggak punya nilai pasar karena nggak diperdagangkan, jadi kita pakai book value-nya, BF-nya gitu. Next, tadi masuk cost of debt, kita sekarang masuk ke cost of equity atau saham. Nah, saham ini ada dua teman-teman. Yang pertama common stock dan preference stock. Preference stock ya, seperti yang tadi diulang lagi. Yang pertama nih, common stock. Cost-nya itu ada dua jenis nih. Yang pertama internal. Kalau misalnya internal, cara ngitungnya itu kita pakai dividend growth model. Nah, rumusnya itu adalah KCS atau Common Equity Required Rate of Return. Nah, sama dengan dividen tahun pertama kita bagi sama price of common stock, market price of common stock. Ditambah sama growth-nya, seperti itu. Nah, kenapa itu masuk ke internal? Karena dividen dan juga growth ini kan sangat berkaitan dengan internal dari suatu perusahaan tersebut. Nah, gimana sih kita dapat growth-nya itu datanya? Kita bisa cari dengan dua cara. Yang pertama, dari situs website yang menjanjikan data perakiran analis. Itu bisa dari orang-orang data analis atau dari data historis yang digunakan untuk menghitung rata-rata aritmatik dan rata-rata geometrik. Nah, kita tahu kalau misalnya rata-rata aritmatik itu adalah rata-rata yang tidak mempertimbangkan time value of money, sedangkan rata-rata geometrik itu adalah rata-rata yang mempertimbangkan time value of money. Itu kita sudah bahas sebelumnya di bagian sebelum UTS. Nah, ada pro dan kontranya nih teman-teman. Yang pertama, pro-nya itu mudah digunakan. Ya, lalu kontranya itu karena terlalu sangat bergantung pada kualitas estimasi tingkat pertumbuhan. Kalau misalnya hasil dari ini tidak benar, hasilnya juga nggak bakal benar di sini, gitu. Nah, asumsi yang tidak realistis tentang tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. Di sini kan mengidentifikasikan kalau misalnya growth-nya itu konstan seperti itu. Sedangkan kalau misalnya ini kan sahamnya, common stock, saham biasa. Saham biasa itu tentu saja growth dividennya itu nggak konstan, pasti fluktuatif gitu. Nah, bagian kedua itu ada bagian eksternal. Kita pakai yang namanya CPAM. Nah, itu rumusnya ada ini. Cost of common equity atau KCS itu sama dengan risk-free rate. Risk-free rate ini dari obligasi ya, nilai dari treasury yield. Nah, tadi yang di sini tadi. Ya, dari treasury yield. Karena itu nilai obligasi itu adalah nilai yang tidak mempunyai resiko, seperti itu. Mereka tidak mempunyai resiko atau resikonya dianggap nol. Nah, ditambah equity beta coefficient beta, kita kali sama market risk premium. Market risk premium itu adalah expected return on the market portfolio dikurang risk free rate. Ini juga sebelumnya sudah kita bahas ya di sebelum UTS. Nah, ada pro kontra juga. Pro-nya dia mudah digunakan karena nggak bergantung sama asumsi kalau misalnya dividen pertumbuhannya 0. Nah, untuk mudah digunakan, lalu dia juga lebih akurat. Kenapa? Karena dividen pertumbuhannya nggak pakai asumsi kalau misalnya dia 0 gitu. Maka lalu yang kedua dia ada kontranya, yaitu pilihan akan risk free rate itu nggak jelas ditentukan. Kita nggak tahu ya bond yang mana yang harus, obligasi mana yang harus kita pakai gitu. Lalu estimasi beta dan market risk premium sangat bervariasi tergantung pada data yang kita gunakan, seperti itu teman-teman. Next, selanjutnya ada jenis saham yang kedua yaitu preference stock. Preference stock ini rumusnya seperti ini. KPS sama dengan dividen dari preference stock dibagi sama harganya, seperti itu. Itu adalah cost of equity dari preference stock. Sepertinya ada soalnya. Ini misalnya nih, saham preference relay company diperdagangkan sebesar 25 per lembar. Berapa biaya saham preference
Kalau misalnya nilai nominalnya $35 dan dividennya 4%. Kita tahu kalau rumusnya tadi dividennya 4%. Nah, dividennya 4% berarti nilai nominal dikali pembayar dividennya, yaitu hasilnya nanti 35 dikali 4% yaitu 1,4. Kita bagi sama harga sahamnya itu $25. Hasilnya bakal 5,6%. Berarti itu adalah biaya cost of equity dari preference stocknya, seperti itu. Next, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu mengestimasi biaya modal dari suatu proyek. Nah, WACC ini adalah biaya kan teman-teman. Tadi biaya minimal yang harus kita pakai untuk menutupi pengeluaran kita. WACC ini adalah bauran biaya dari jenis pembiayaan yang kita pakai, maupun itu skema hutang ataupun skema saham. Nah, itu adalah rata-rata tertimbangnya gitu. Nah, gimana nih? Apakah setiap proyek atau investasi baru kita harus pakai WACC baru gitu? Atau kita pakai satu aja? Nah, dalam teori itu kita nggak boleh ya pakai satu WACC untuk semua investasi. Kenapa? Karena setiap investasi atau setiap proyek itu punya resiko yang berbeda-beda, yang unik gitu. Tapi dalam praktiknya itu banyak perusahaan pakai WACC tunggal untuk menghitung seluruh proyeknya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada di sini. Bisa kita lihat di sini ada. Nah, dia pakai satu WACC atau WACC tunggal. Ada dua proyek di sini, proyek A dan proyek B. WACC ini kan biaya ya. Terus IRR ini adalah return. Nah, kalau misalnya di proyek A, sebenarnya returnnya itu lebih tinggi dari WACC-nya. WACC sebenarnya gitu. Tapi karena perusahaan pakai WACC yang ini, jadi perusahaan akhirnya tidak mengambil proyek itu. Tapi kalau misalnya di proyek B, ini sebenarnya IRR atau return itu lebih rendah nih dari WACC-nya. Tapi karena perusahaan pakai WACC yang tunggal ini, perusahaan mikir kalau misalnya IRR-nya sebenarnya lebih tinggi dari WACC-nya, atau dia untung lah ya istilahnya, returnnya itu lebih tinggi dari WACC-nya. Jadi dia ngambil yang ini. Padahal sebenarnya proyek B ini adalah proyek yang beresiko. Kenapa? Ya biayanya lebih tinggi dibanding sama returnnya ini yang sebenarnya. Tapi karena perusahaan pakai yang tunggal, jadinya dia salah mengambil proyek. Dia malah mengambil proyek A dibanding proyek B, seperti itu. Nah, tapi teman-teman, merupakan hal yang sulit untuk menelusuri sumber pembiayaan suatu proyek secara individual. Karena sebagian besar perusahaan mendapatkan banyak uang berasal dari keseluruhan proyek. Misalnya nih, suatu perusahaan itu punya 5 proyek dan dia yang ngeluarin bondnya itu sekali aja kan, karena ada cost juga untuk mengeluarkan bond itu. Nah, itu untuk 5 proyeknya tadi, seperti itu. Lalu yang kedua, memerlukan tambahan waktu dan biaya bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan proyek baru. Misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar itu punya proyek banyak kan. Nah, kalau misalnya semua dihitung WACC-nya, dia akan mengakibatkan delay untuk proyeknya itu. Jadi terlalu susah lah gitu. Nah, solusinya gimana? Kita pakai yang namanya WACC divisional, yaitu WACC yang bisa kita lihat dari dua bagian, misalnya wilayah geografis, misalnya dari Asia versus wilayah Eropa, atau jenis industrinya dari pemipaan atau eksploitasi dan produksi. Jadi tidak terlalu ribet bagi perusahaan, tapi tidak terlalu menyimpang dari nilai aslinya, seperti itu. Nah, materi terakhir itu ada biaya mengambang. Biaya mengambang atau valuation cost itu adalah fee yang kita bayarkan kepada bank investasi dan biaya yang terjadi pada saat securities dijual dengan diskon dari harga pasar saat ini. Jadi ini adalah biaya yang harus kita tambahkan ya, harus include ke biaya dari kapital kita sendiri, seperti itu.
Nah, rumusnya itu adalah closing cost adjusted initial outlay sama dengan financing need dibagi 1 dikurang financial cost as a percent. Ada contoh soalnya juga. Bisa kita lihat di sini ada Nah, ini. Sebelum Torisa memutuskan pendanaan atas suatu proyek baru, kondisi pasar berubah karena saham baru menjadi lebih mahal untuk diterbitkan. Biaya mengambang meningkat menjadi 15% dari ekuitas baru yang diterbitkan, dan biaya utang meningkat menjadi 3%. Nah, proporsi utang dan saham itu adalah 40 dan 60, kebutuhan dananya 100 juta. Apakah proyek ini tetap feasible? PF-nya asumsi 1,15 juta. Yang pertama adalah kita mencari yang namanya weighted average valuation cost. Itu yaitu adalah valuation cost of debt as a percent sama WD-nya. Nah, kita tahu tadi di soal kalau misalnya proporsi utangnya itu 40% kan. Proporsi utangnya 40% dan valuation cost of debt-nya adalah 3%. 0,03. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita kalikan juga sama valuation cost of equity dan juga proporsi dari equity atau sahamnya. Hasilnya kita bakal dapat 10,2%. Setelah kita dapat weighted average valuation cost, kita bakal masuk ke valuation cost adjusted initial outlay-nya. Nah, itu adalah financing needed. Itu dari nilai dana, kebutuhan dana awal itu 100 juta kan. Jadi 100 juta kita bagi sama 1 dikurang nilai yang sudah kita dapat di sini tadi. Itu 10,2 atau 0,102. Hasilnya bakal 111,36 juta. Nah, ini adalah biaya akhirnya yang harus kita dapat. Kan biaya awalnya 100 juta ya. Kita harus mempertimbangkan biaya-biaya lain, misalnya saat kita menjual saat diskon ataupun biaya administrasi atau biaya apa lain sebagainya, hasilnya bakal segini. Nah, kita hitung NPV-nya. Maka biaya mengambang sama dengan 11,36 juta ya, karena dikurangkan 111,36 dikurang sama 100. Nah, sekarang kita cari NPV-nya. Yang pertama itu ada biaya 115 juta. Itu kita dapat dari biaya dari soal asumsi nilai PF dari arus kas masa depan tidak berubah, yaitu 115 juta. PF-nya 115 dikurang sama valuation cost adjusted initial outlay yang sudah kita dapat sebelumnya. Jadi NPV-nya masih positif teman-teman, jadi kita terima. Karena NPV positif berarti proyek ini menguntungkan. Seperti itu. Oke, itu aja materi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Saya minta maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Terima kasih banyak. Bye-bye.